ingin melakukan budidaya ikan? Berikan alasanmu. Sekarang tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda? Senang sekali saya Citra Anggia bisa menemui Anda lagi tentunya di Keluarga Indonesia. Selama 30 menit ke depan kita akan memberikan banyak informasi dan manfaat pengetahuan tentang parenting untuk Anda di rumah. Dan satu hal lagi yang perlu Anda ketahui, program ini merupakan dukungan pemerintah terutama dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia untuk masyarakat Indonesia agar belajar di rumah dengan produktif. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana orang tua untuk menanamkan toleransi pada anak. Nah, untuk itu ada Om Yosi dari Project Pop yang akan berbagi pengalaman kepada kita. Langsung saja yuk kita lihat. Halo Ayah Bunda, di mana saja Anda berada, senang sekali bisa mendapati Anda. Apa kabar Anda? Semoga Anda semua dalam keadaan baik-baik aja. Dan sekarang lagi santai kan? Kita ngobrol sebentar ya. Saya punya sesuatu yang ingin saya bagikan. Kita tahu kita hidup di Indonesia, di mana Indonesia itu kaya akan perbedaan. Memang faktanya perbedaan itu tidak bisa dihindari karena memang Tuhan menciptakan setiap kita berbeda. Tetapi kita sering menjumpai orang-orang yang tidak bisa beradaptasi dalam perbedaan. Bahkan orang-orang yang juga intoleransi. Nah, dalam perbincangan ini saya punya tips nih yang ingin saya bagikan buat orang tua, yaitu bagaimana peran orang tua dalam menumbuhkan toleransi pada anak. Oke, sudah siap? Kalau saya punya 3 tips nih. Saya mengajarkan 3 cara ini kepada anak saya. Yang pertama adalah menerima perbedaan. Yang kedua, menghormati perbedaan. Yang ketiga, mengutamakan kebersamaan. Apa sih itu namanya menerima perbedaan? Kita mau mengajarkan sama anak kita, sebelum dia bisa menerima perbedaan, dia harus mengerti bahwa berbeda itu nggak salah. Nggak ada yang salah dengan perbedaan, karena memang Tuhan menciptakan setiap kita itu berbeda. Dia harus nyaman dengan keberadaan dirinya, bahwa dia berbeda secara fisik dengan orang lain atau temannya, dia berbeda secara mungkin keluarganya, orang tuanya, atau status sosialnya. Kita harus ajarkan itu. Nggak masalah dan nggak apa-apa berbeda. Karena kalau saya sih bilangnya sama anak saya, kamu adalah superhero nih. Tuhan ciptakan kamu dengan kemampuan khusus, makanya harus memiliki sekolah yang khusus, keluarga yang khusus, lingkungan yang khusus, supaya keluar kemampuan khusus kamu, potensi kamu, talenta kamu. Jadi tidak ada yang salah dengan perbedaan. Kamu oke, kamu spesial, teman kamu juga spesial. Nah, yang kedua berarti menghormati perbedaan tersebut. Untuk menghormati suatu perbedaan, kita harus mengajarkan sama anak kita bahwa walaupun kita berbeda, jangan merasa diri kita lebih baik daripada yang lain. Dalam pengertian sombong atau tidak rendah hati.
Kita harus menyikapi orang lain itu dengan rendah hati dan jangan sombong. Bahkan dengan sikap yang sopan, yang tulus, tidak basa-basi. Masalahnya kalau mengajari menghormati perbedaan ini memang lebih banyak harus kita contohkan sih. Karena seringkali kita bilang sama anak kita, kamu kalau menyikapi perbedaan itu tenang, santai, nggak apa-apa orang berbeda. Tapi kita sendiri di depan anak-anak kita, kalau kita menyikapi perbedaan suka kita lupa. Apa yang kita ajarkan sama yang kita contohkan berbeda. Kita suka marah, lepas kendali, kita suka menggunakan kata-kata yang kasar. Sehingga mereka tidak melihat, papa kok kayaknya ngajarin kesopanan tapi tidak mempraktekannya. Jadi itu harus kita praktekkan supaya anak kita melihat, oh begitu yang namanya menghormati perbedaan. Oh begitu caranya menyikapi perbedaan. Itu dia, menghormati perbedaan. Yang terakhir adalah mengutamakan kebersamaan. Kita harus ajarkan sama anak kita bahwa ada yang lebih penting daripada kemenangan. Banyak orang tua hanya mengajarkan anaknya cara untuk menang. Cara untuk menang. Menang adalah segalanya. Padahal kita mesti ingat bahwa menang itu bukan segalanya. Apa untungnya menang kalau setelah itu jadi musuhan sama temannya. Jadi tidak selamanya sebagai orang tua kita mau mengajarkan anak kita cara untuk menang tanpa mengajarkan cara untuk memenangkan perasaan orang lain. Kita harus tahu kalau menang nggak boleh sombong, nggak boleh menghina orang lain. Kita harus tahu bahwa kebersamaan itu lebih penting daripada kemenangan. Percaya, kalau kayak gitu, anak kita akan tumbuh sebagai seorang anak yang membawa damai. Dia tidak selamanya memikirkan untuk menang pertandingan, tapi dia juga memikirkan untuk bagaimana memenangkan perasaan teman. Oke, demikian tips dari saya. Thank you. Nah, bagaimana sahabat keluarga Indonesia? Menarik informasinya? Pasti. Dan selanjutnya ini masih berkaitan dengan toleransi. Bagaimana sih informasi selengkapnya? Langsung saja kita lihat berikut tayangannya. Halo ayah bunda sekalian. Saya bermaksud berbagi tips mengenai bagaimana menanamkan toleransi kepada anak-anak kita. Ayah bunda, dunia kita terhubung satu sama lain, baik di dunia sosial, ekonomi, politik. Kita semuanya, seluruh dunia ini terkoneksi. Oleh sebab itu ayah bunda sekalian, betapa pentingnya kita menanamkan toleransi ini, sehingga anak kita mampu menerima perbedaan dengan siapapun di dunia ini, baik dari segi budaya, agama, bahasa, ras. Mereka tidak akan mendiskriminasikan orang lain. Dan apabila perilaku, sikap, karakter toleransi ini sudah menyatu di dalam diri mereka, saya yakin mereka akan mampu menjadi pribadi yang sukses di kemudian hari. Nah, apakah tips yang ingin saya berikan kepada ayah bunda sekalian? Pertama adalah, mampukah kita untuk bisa mengajak anak-anak kita bertoleransi sedini mungkin? Perkenalkan anak-anak kita dengan orang-orang lain yang berbeda, baik secara kulit, bahasa, budaya, agama. Apabila mereka terbiasa bergaul dengan anak-anak seperti ini, orang-orang seperti ini, saya yakin mereka akan merasa, ya, mereka menghargai aku menghargai mereka. Dunia ini indah. Berikutnya adalah, apakah kita bisa mengajak anak-anak kita misalnya pergi ke tempat-tempat yang berbeda dari yang biasa mereka jalani, mereka lihat sehari-hari. Ayah bunda sekalian, ada cara lain yaitu dengan cara dongeng. Apabila kita bisa mencari cerita-cerita yang bisa menyampaikan toleransi ini, di mana para tokoh bisa saling menyayangi, menerima, menghargai satu sama lain walaupun mereka berbeda, bangsa berbeda, dan mereka memiliki tujuan-tujuan bisa berkolaborasi, maka anak-anak kita akan mampu tertanam sedari kecil karakter
karakter toleran ini. Mudah-mudahan ayah bunda kita mampu menjadi ayah bunda yang bisa menanamkan toleransi ini dan mengajak anak kita, mengantarkan anak-anak kita menjadi warga dunia yang hebat dan membawa Indonesia menjadi negara yang hebat di kemudian hari. Terima kasih. Hal penting cegah COVID-19. Pertama, sering cuci tangan pakai sabun. Kedua, tidak keluar rumah kecuali ada hal penting. Ketiga, semua pakai masker, baik yang sakit atau yang sehat. Keempat, jaga jarak dan hindari kerumunan. Kelima, segera mandi dan ganti pakaian setelah tiba di rumah. Iklan ini dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Buku adalah sumber pengetahuan. Membaca itu ada gunanya ya? Iya. Sudah pintar kamu tanam sayurnya ya? Ya Bu, ini semua karena membaca. Kamu tahu nggak, hari ini KIP sudah turun. Manis. Ayo, mari. Udah cair. Alhamdulillah sudah cair, Mas. Anak-anak senang, ibunya juga senang. Terima kasih ya ibu-ibu ya semuanya. Anak-anak, sekolah yang pindah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Masya Allah. Mari kita sama-sama sucikan hati, damaikan jiwa di bulan yang penuh barakah. Dan menemani malam hari Anda dengan lantunan syair penyejuk kalbu. Saksikan konser Ramadan Mensucikan Hati bersama saya Ali Zainal Dan juga saya Marsha di TVRI Media Pemersatu Bangsa. Kebudayaan menjadi simbol kemajuan suatu bangsa. Beragam kisah dalam menjaga eksistensi budaya tertuang dalam kisah penuh pesan moral dan nilai-nilai luhur. Cerita Nusantara, Sabtu dan Minggu, pukul 9 waktu Indonesia Barat. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Masih di Keluarga Indonesia dan saya senang sekali pastinya bisa menemani Anda tetap produktif dari rumah Anda. Nah, untuk Anda sahabat Keluarga Indonesia, rencana apa yang sudah dilakukan hari ini dengan anak-anak Anda? Adakah dari Anda ayah dan bunda yang merencanakan kegiatan hari ini bersama dengan anak-anak agar lebih akrab lagi? Atau mungkin ada yang berencana hari ini membuat kegiatan supaya anak-anak menganggap kita sahabatnya dan juga tetap asik walaupun di dalam rumah. Wow, pasti menarik sekali ya rencana-rencananya. Tapi untuk Anda yang bingung bagaimana sih caranya menjadi sahabat untuk anak agar mereka juga bisa selalu curhat, selalu berbagi pikiran dengan kita dengan nyaman pastinya. Ini dia, kita lihat sama-sama yuk bagaimana tayangan yang bisa membantu kita lebih dekat lagi dengan buah hati kita. Bunda sekalian, saya ingin berbagi beberapa tips bagaimana menumbuhkan karakter bersahabat kepada anak-anak kita. Betapa pentingnya kunci sukses, salah satu kunci sukses untuk anak-anak kita adalah bagaimana kita membangun karakter bersahabat ini. Persahabatan ini luar biasa, oleh sebab itu saya ingin berbagi beberapa tips
bagi ayah bunda sekalian. Yang pertama adalah, sudahkah ayah bunda menjadi sahabat bagi anak-anak kita? Sudahkah kita bisa membuat anak-anak kita curhat pada kita kalau mereka ada sesuatu yang mereka pikirkan? Yang berikutnya adalah kita mencari dongeng-dongeng di mana karakternya adalah karakter orang-orang yang bersahabat atau binatang-binatang yang sangat bersahabat dengan teman-temannya. Dan ini apabila sering kita lakukan, akan terbangunlah sikap bersahabat tadi pada diri anak-anak kita. Yang berikutnya adalah bagaimana kita mendorong anak-anak kita untuk mampu bersahabat kepada orang lain. Dan menurut saya juga penting kita tanamkan the magic words. Terbiasa mereka menggunakan magic words ini. Terima kasih, maaf, minta tolong. Ini adalah hal-hal yang sungguh luar biasa penting dan simple, tetapi sangat menggugah orang lain untuk melakukan sesuatu, untuk memaafkan kita, untuk menolong kita. Nah, ayah bunda sekalian, ini yang paling penting. Bagaimana kita menjadi sahabat anak-anak kita? Kalau kita mampu bersahabat kepada mereka, mereka menjadi orang-orang yang sangat berminat dalam kehidupan ini. Sangat senang untuk curhat, senang untuk berekspresi, sangat termotivasi untuk berdiskusi, ceria. Dan apabila kita bersahabat pada mereka, mereka menjadi pribadi yang sangat menyenangkan sehingga mereka mampu menjadi sahabat bagi teman-temannya. Ini adalah kunci sukses bagi mereka ketika mereka kelak harus berfungsi di dunia ini, berkolaborasi, menciptakan sesuatu bersama orang-orang lain di dunia ini. Selamat menjadi sahabat anak-anak kita, ayah bunda sekalian. Selamat mencoba tips-tips saya. Bunda, jumpa lagi di video seri pendidikan orang tua. Ayah bunda tentu tahu bahwa setiap anak punya karakter dan bakat yang unik. Mereka berbeda satu dengan yang lainnya. Misalnya saja, ada anak yang pemalu, tapi ada juga anak yang sangat percaya diri. Tahukah Anda bahwa semua anak bisa diajari untuk menjadi lebih percaya diri? Ayah bunda perlu memahami bahwa rasa minder adalah suatu hal yang tidak baik untuk anak. Itu adalah suatu perasaan yang dapat bertumbuh dan dapat dibawa hingga anak dewasa. Dan hal ini dapat memberikan dampak negatif untuk kehidupan anak dalam aspek sosial dan aspek pribadinya. Ayah bunda, kita masuk ke tips pertama, yaitu hindari menakut-nakuti anak Anda. Seringkali kita menggunakan metode menakut-nakuti untuk membuat anak kita jera. Namun dampaknya sangat buruk bagi anak. Anak memiliki rasa pesimis di kemudian hari dan sulit untuk mengambil keputusan. Mereka merasa takut dan merasa bimbang. Oleh sebab itu, orang tua tidak perlu lagi menakut-nakuti anak dalam pola pengasuhan. Cukup dengan memberikan alasan yang baik, alasan yang jelas, tanpa perlu ditakut-takuti. Ayah bunda, sekarang kita masuk ke tips kedua, yaitu hindari memarahi anak tanpa sebab yang jelas. Menjadi orang tua tidaklah mudah dan tantangan hidup semakin berat. Seringkali kita terbawa emosi. Marah adalah hal yang normal, tapi anak perlu diberi kejelasan alasan kenapa ayah bunda marah agar anak bisa mengidentifikasi kesalahannya dan tidak mengulanginya kembali di kemudian hari. Kita masuk ke tips ketiga, yaitu hindari mengejek anak. Pada saat anak melakukan kesalahan, ayah bunda seringkali tanpa sengaja menertawai atau melihat hal tersebut sebagai hal yang lucu. Namun demikian, hal itu bisa menyakiti hati anak.
anak bisa merasa dirinya malu dan enggan untuk melakukannya lagi. Oleh sebab itu, ayah bunda diharapkan untuk terus menyemangati anak saat mereka melakukan kesalahan dan mencoba terus hingga berhasil. Selanjutnya adalah tips keempat, libatkan anak dalam membuat keputusan. Dalam hal ini, ayah bunda diminta untuk mengencourage atau memotivasi anak untuk mengambil keputusan sehari-hari. Misalnya saja, memilih kado untuk temannya yang akan berulang tahun, ataupun juga mencari tempat rekreasi bersama keluarga yang akan dilakukan di akhir tahun nanti. Nah, dengan kebiasaan ini, ayah bunda bisa meningkatkan rasa percaya diri anak dengan lebih baik lagi. Kemudian tips kelima yaitu komunikasi yang efektif. Walaupun ayah bunda sibuk, tetap saja ayah bunda perlu meluangkan waktu untuk berkomunikasi, untuk berinteraksi dan berdiskusi dengan anak. Berbagai macam topik bisa dibicarakan, seperti topik mengenai sekolah, topik mengenai teman-teman, ataupun berita-berita terhangat yang terjadi di lingkungan ayah bunda saat itu. Minta anak untuk menjawab pertanyaan, berkomentar, berdiskusi, dan juga berpikiran kritis untuk meningkatkan rasa percaya diri mereka dalam aspek komunikasi. Ayah bunda, berikut adalah tips-tips yang telah disampaikan untuk mendidik anak Anda. Sebagai orang tua, tugas dan amanah yang diberikan yang di atas tidaklah mudah. Ibarat Anda adalah seorang pengrajin gerabah. Anda memiliki tanah liat yang diumpamakan sebagai anak di dalam genggaman tangan Anda. Tergantung peran Anda untuk membentuk karakter tanah liat tersebut sebaik-baiknya agar kelak mereka akan berguna untuk dirinya dan juga berguna untuk orang lain. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di seri berikutnya. Percaya diri, hebat. Tentunya menjadi harapan ayah dan bunda memiliki buah hati dengan tumbuh kembang yang baik. Tapi semuanya perlu proses dan juga banyak kesabaran supaya anak kita bisa berkembang menjadi anak yang hebat dan menjadi kebanggaan kita semua. Nah, untuk itu kita akan memberikan tayangan yang sangat bermanfaat tentunya untuk Anda dan yang pasti edukatif. Sesaat lagi ya, tetap di Keluarga Indonesia. Saya baru berani pulang ke rumah agak lama setelah ada hasil tes. Jadi setelah hasil tesnya bilang saya negatif, oke, saya berani. Tapi tetap saya lakukan social distancing, saya nggak berani dekat-dekat sama anak perempuan saya memang relatif dekat dengan saya. Tapi ketika COVID ini ya pengen meluk, tapi ya gimana ya, kita hanya bisa lihat dari jauh dan kemudian ya cuma menutangkan tangan gitu, seolah-olah berpelukan gitu. Suatu waktu saya terima message ya, yang bilang bahwa dia kangen, ya, mau doain semoga saya baik-baik saja. Dan di situ saya yang merasa, waduh ya, dari sisi tenaga medis ya ini hal yang paling berat sebetulnya. Terasa tahun demi tahun telah berlalu. Beban yang berat kini sudah berkurang dan sangat aku syukuri. Bu, Randy besok harus beli buku dan alat tulis yang baru. Iya, tapi sekarang pakai tas yang ini dulu. Bu, sekarang Randy udah bisa beli buku dan tas, Bu. Dengan ini. Tidak ada hal yang paling membanggakan selain melihat anak memiliki semangat tinggi untuk terus bersekolah. Sahabat edukasi, pemerintah menghimbau masyarakat untuk bekerja, belajar, dan ibadah di rumah. Ini dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran coronavirus disease atau COVID-19.
Usaha kita diantaranya adalah tinggal di rumah, jangan keluar kalau tidak penting, selalu menggunakan masker kalau kita pergi dan ada di lingkungan publik. Laksanakan social dan physical distancing. Cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Jaga daya tahan tubuh kita dengan asupan yang bergizi seimbang. Mari kita dukung pemerintah kita, karena ini adalah usaha pemerintah, juga artinya usaha kita bersama dalam rangka memutus penyebaran virus corona. Bulan suci penuh berkah kembali tiba. Waktu yang tepat menyucikan diri dari segala dosa. Saksikan konser Marhaban Ya Ramadan bersama saya Dewi Gita. Bersama saya Lucky Octavian. Bersama saya Rina Fahlevi. Dan saya Tengku Fajri, tentunya hanya di TVRI. Media Pemersatu Bangsa. Hai sahabat keluarga Indonesia, masih setia dengan kami di sini dengan berbagai informasi yang bermanfaat dan edukatif untuk ayah dan bunda di rumah. Nah, kali ini kita bahas mengenai bagaimana caranya kita menanamkan jiwa nasionalisme pada anak kita. Pasti itu semua tergantung dengan lingkungan terdekatnya, terutama orang tua. Nah, bagaimana ya kira-kira caranya supaya anak-anak bisa cinta pada tanah airnya? Mari kita lihat bersama, ini dia tayangannya untuk Anda. Apa kabar ayah bunda? Kita jumpa lagi di seri video pendidikan orang tua. Apakah ayah bunda pernah mengamati fenomena bangsa akhir-akhir ini? Kalau ayah bunda perhatikan, hampir seluruh topik berkaitan dengan masalah kecintaan kita terhadap tanah air. Pertanyaannya adalah bagaimana cara orang tua menanamkan rasa cinta tanah air kepada anak sejak dini. Tips pertama, ayah bunda diminta untuk mengajarkan kembali budaya daerah. Mencintai tanah air berarti mencintai segala keragamannya. Melalui pelestarian budaya, maka kita turut andil mencintai tanah air. Tips kedua, ayah bunda ajarkan bahasa Indonesia yang baik dan benar kepada anak Anda. Tahukah Anda bahwa bahasa adalah salah satu faktor membentuk karakter seseorang? Tips ketiga untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air kepada anak adalah dengan menceritakan kisah perjuangan para pejuang kemerdekaan di masa lampau. Ayah bunda, Anda bisa mendongengkan kepada anak-anak tentang kisah perjuangan para pahlawan di masa lampau yang nantinya akan membentuk rasa bangga terhadap tanah air mereka. Tips keempat, ayah bunda jangan lupa untuk memperkenalkan anak sejak dini dengan simbol-simbol negara. Misalnya saja seperti lambang Garuda, kelima sila, bendera merah putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya beserta semua atribut dan pemaknaannya kepada anak Anda. Sekarang tips kelima, yaitu mengenai keberagaman. Ajari anak-anak sejak dini tentang keberagaman. Ayah bunda bisa mengajak anak bagaimana caranya menjaga ketenangan, ketertiban, tenggang rasa, toleransi terhadap keberagaman suku, ras, golongan, etnis di lingkungan anak Anda. Nah, ayah bunda memiliki pandangan yang positif, yang optimis, dan cinta tanah air adalah suatu bentuk sikap nasionalisme yang bisa ditanamkan kepada anak Anda sejak dini. Peran ayah bunda sebagai orang tua sangat dibutuhkan karena lingkungan terdekat anak yaitu keluarga. Nah, disinilah sikap dan cara pandang anak dibentuk. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Pancasila hebat.
Wah, sahabat keluarga Indonesia, tidak terasa sudah 30 menit saya menemani Anda. Semoga tayangan-tayangan tadi tetap membuat Anda semangat dan juga produktif di rumah dengan keluarga Anda. Akhirnya saya Citra Anggia beserta kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Semoga kita bisa bertemu lagi di episode mendatang tentunya dengan